Bismillahirrahmanirrahim. Nerangkan tentang pasal tentang adab ketika kita bangun dari tidur. Istaiqadh minan naum, bangun dari tidur. Nah, faslon ini memang kitab ini kan unik ya. Uniknya memang kitab ini itu mempelajari hal-hal yang sangat sederhana bagi kita yang kita sering lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari hal yang taat, hal yang diwajibkan, yang dilarang, dan sampai ke hal yang bagaimana kita berinteraksi sosial. Dimulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Imam Ghazali mengawali dengan adab orang yang bangun tidur. Adabil istaiqadh minan naum. Fa idza staiqadta minan naum, ketika engkau bangun tidur, fajtahid an tastaiqidha, maka sungguh-sungguhlah untuk bangun qabla tulu'il fajri, sebelum fajar menyingsing. Jadi adab seorang muslim untuk bangun pagi itu adalah bangun sebelum fajar menyingsing. Artinya apa? Ya sebelum subuh. Fajar di sini itu artinya subuh. Jadi seorang muslim yang taat, yang baik itu bangunnya ya sebelum subuh. Mas aku ora turu kok, berarti aku kan orang, berarti aku bangunnya kan sebelumnya subuh. Ya itu segini orang bangun subuh karena memang melekan itu. Wayah adzan malah turu biasanya. Jadi adabnya itu adalah kita bangun qabla tulu'il fajri, sebelum fajar itu menyingsing gitu. Kenapa sih harus fajar? Kenapa sih sebelum qabla tulu'il fajar? Karena supaya kita litusholliya awal waktu, supaya kita itu bisa sholat awal waktu. Itu tujuannya begitu gitu. Li'anna taglisa aula minat tanwir, karena akhirnya lail itu lebih utama daripada awalnya terbitnya matahari, artinya fajar. Jadi di penghujung malam itu lebih utama kita bangun daripada di awal fajar gitu. Walaupun kacanya sidik sebenarnya, tapi nek sampean bisa bangun sebelum fajar, itu berarti kita mengawali dengan sholat. Tapi kebangunnya di awal fajar berarti kita ketinggalan sholat malamnya begitu. Karena kan memang kita itu disuruhnya itu kumil laila illa qalila, maka bangunlah sebagian dari sepertiga malam bahasanya itu, atau sebagian sedikit dari malam. Bisa separuh atau sebagian dari separuh atau kurang dari separuh gitu. Dan setelah itu warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran dengan tartil gitu. Kalau kita mau bangun malam, menghidupkan malam kita, kemudian kita membaca Al-Quran, maka Allah akan sanulqi alaika qaulan tsaqila, maka Allah akan memberikan kita qaulan tsaqilan. Qaulan tsaqilan itu ucapan yang berat asli artinya ngoten. Tapi tafsiran itu macam-macam. Termasuk adalah qaulan tsaqilan itu bisa jadi adalah qaulan sidqon, ucapan yang jujur, ucapan yang selalu jujur. Itu bisa berarti begitu. Atau bisa berarti adalah doa mustajab. Setiap doa kita itu mustajab. Tek corone wong Jawa iku idu gatel atau lidah landep, omongan landep. Nek cara wong Jawa. Jadi kalau kita selalu bangun malam, sholat, kemudian tahajud, kemudian kita membaca Al-Quran, ucapan kita selain sidqon, qaulan sidqon, ucapan kita akan selalu dijaga oleh Allah. Juga termasuk doa kita akan selalu diijabah oleh Allah. Doa kita itu mandi langsung mantep begitu, qaulan tsaqilan. Kemudian bisa berarti bahwa ucapan kita akan selalu didengar oleh orang lain, karena memang kita tidak pernah bohong, tidak pernah mengatakan hal yang jorok-jorok mungkin, atau hal-hal yang berdosa, yang punya kualitas rendah mungkin. Tidak seperti itu. Maka qaulan tsaqilan, bukan qaulan khafifan. Qaulan khafifan ucapan yang enteng, ngomong itu elek-elek sembarangan gitu. Ya sakilan itu benar-benar mantep, omongannya mantep. Orang mantep MC, ini mantep MC kan dumadung ngono. Mantep MC itu.
Orang itu mantap itu ucapan, isinya itu berat. Nah, itu kalau kita mau bangun malam, insya Allah itu. Li'annal insana idza syara'a fi shalat, idza syara'a fi sholati min awalil waqti, wa fi dzalikal waqtu zulmatun kanat malaikatul lail hadiratun. Karena ketika seseorang segera sholat di awal waktu, artinya sholat, begitu sholat begitu dia bangun di penghujung malam, kemudian sholat, kemudian di sholatnya itu adalah ketika waktu masih zulmah, masih dalam keadaan gelap gulita. Kanat malaikatul lail hadirah. Nah, malaikat malam itu sudah hadir di situ. Wis standby nopo. Jadi kan ada pergantian malaikat tuh kan. Jadi pergantian malaikat ketika fajar menyingsing, malaikat itu yang malam itu gantian oplosan shift, yang malaikat shift malam itu mau gantian bergantian dengan malaikat shift fajar atau pagi. Saya malaikat shift malam laporan kepada Gusti Allah. Itu. Nah, ketika kita sholatnya itu di awal waktu atau di penghujung malam maksudnya, maka kita akan bertemu dengan malaikatul lail, malaikat yang shift malam. Dengan demikian kita akan dinilai, wah, sing kesan di malaikatul lail itu adalah kita orang baik. Begitu bergantian dengan shift fajar, kesan malaikat pagi juga kita baik. Dua-duanya akan menyaksikan kita termasuk orang yang baik. Jadi makanya loro-loro padha karo bos RT, wah mau iku standby di esuk jen aku roh kok. Terus sing siji bos sing siji ngomong, "Lah temenan Dek mau yo jen aku roh wis tekan kono dhisik kok." Nah, begitu kan untuk rewardnya kan banyak. Jadi akan naik pangkatnya itu lebih cepat gitu. Jadi ketika kita itu mau bangun malam, maka kita akan bertemu dengan malaikat yang shift malam. Summa idza imtaddat as-sholatu bisababi tartilil qiraah. Kemudian ketika kita memanjangkan sholat karena bacaan Al-Quran kita juga tartil. Jadi sholatnya itu pakai bacaan tartil begitu. Ini awake dhewe tingkatane wis sholat wis 2 rakaat ae ora usah akeh. 2 rakaat ngono ae wis ngontak ngapa ngomong. Ngono ae biasanya Miftahus Sa'adah, santri Miftahus Sa'adah itu punya teknik tertentu supaya setelah tahajud itu tetap tidak batal sholatnya, wudunya. Bagaimana caranya? Tidur sambil duduk. Orang kok caranya wiridan temenanan atau maca Quran ora. Tidur sambil duduk. Karena teknik itu selalu turun temurun ada. Wong tawasulan wae sambil tidur ngono. Liyane wis do ngadeg dhek ora ngadeg. Saking khusyuk itu. Hatta zuharud kanat malaikatun nahar hadirah, sehingga ketika bergantian shift malaikatun nahar, malaikat pagi itu hadir juga. Wahum yasyaduna sholatahu, dan mereka menyaksikan, ya Allah, hambanya Allah ini loh luar biasa. Malamnya disaksikan oleh malaikat malam, paginya sudah disaksikan pula oleh malaikat pagi. Wa aidal al insanu idza syara'a fi sholati subhi. Jadi begitu sudah masuk subuh, maka ketika seseorang itu bersegera untuk sholat subuh min awali hadzal waqti, dari waktu itu bersegera wa amtaddat al qiraah fa fi asna'i hadzal waqti, sampai dia memanjangkan qiraahnya. Jadi kalau subuh itu disunahkan untuk memanjangkan bacaannya sampai pertengahan waktu subuh, yang qalibul alamnya itu sudah berubah minaz zulumah ila dhaw, dari dari gelap menuju yang terang, maka fadzulmatu munasibatun lil maut, maka malam atau gelapnya malam itu diibaratkan sebagai mati, wal adam, dan ketiadaan. Sedangkan berubahnya alam menjadi terang beneran itu munasibatun lil hayah, dinisbatkan kepada kehidupan.
wal wujud dan keberadaan. Artinya fal insanu lama qoma min manami fakana ma intaqala minal mauti ilal hayat. Maka seseorang ketika dia berdiri di malam hari atau mendirikan sholat di malam hari, maka sebenarnya dia seumpama dia menghidupkan, berubah dari kematian kepada kehidupan gitu. Dan dari keberadaan minal adam ilal wujud, dari keberadaan kepada dari ketidakadaan menuju keberadaan. Wa minas sukun ilal harokah, dari yang tenang menuju bergerak. Wa hadhil halah al-ajibah, inilah keadaan yang ajaib. Tasyhadul uqul, akal itu telah menyaksikan. La yaqdiru ala hadza taqlib, tidak ada yang mampu membalikkan keberadaan seperti ini illal khaliq, kecuali Allah yang menciptakan bil hikmah, dengan hikmah. Artinya ketika seseorang itu bangun malam yang tadinya gelap gulita, maka Allah akan menyinari dari kegelapan hati tersebut, yang tadinya mati hatinya menjadi hidup, atau yang tadinya itu keimanannya tidak ada menjadi ada. Begitu. Karena gelapnya malam diganti dengan terangnya matahari. Gitu. Itu dimunasibah dengan itu. Makanya kalau orang yang bangun malam itu selalu wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu cerah, wajahnya itu ceria begitu, nggak busem, wis pokoknya jerawate akeh, wis ora tau kaya ora tau wadus, tangi-tangi wis busem kabeh, ngono jare ceketate ro kene. Seperti itu, naudzubillah min dzalik. Maka bagi orang yang selalu bangun malam itu, dia akan selalu yastanirul uqula binuril hadhil ma'rifah. Akalnya akan tersinari dengan nurul ma'rifah. Akal kita akan tersinari, cerah, punya ide gagasan yang baik, punya pemikiran yang baik, positive thinking dan lain sebagainya. Itu begitu kalau orang sering bangun malam. Kenapa dinisbatkan malam berganti paginya, kita menyaksikan, malaikat menyaksikan itu malamnya adalah kegelapan kehidupan, kegelapan kematian diganti dengan terangnya kehidupan. Maka akal kita akan tersinari, hati kita pun akan tersinari, akan hidup gitu. Dan orang yang akan punya maradul qalbihi, orang yang punya sakit hati atau hatinya itu punya penyakit, dia akan yatakhallasu min maradi qalbi. Allah akan membersihkan hati yang sakit atau membersihkan hati yang punya penyakit ketika dia mau bangun malam. Fa inna atharul khalqi waqa'u fi amradil qalbi wa hiya hubbud dunya wal hirs wal hasad wa tafakhur wa tafakhur. Maka kebanyakan orang yang seperti ini, yang tidak pernah bangun malam, yang kemudian subuhnya sering telat ya, itu biasanya atine ku atos, atau biasanya atine itu banyak penyakit. Dia juga sering kali hubud dunia, kebanyakan tuh hubud dunia. Kemudian dia itu hiras-hiras niku terlalu gerangsang terhadap duniawi. Terus hasud, jadi dia sering iri, hasud sama orang lain. Tafakhur, dia merasa berbangga-bangga, sombong gitu. Nah, bagi seperti wal anbiya dan para nabi, iku kal attiba, seperti para dokter al-hazikina yang cerdas-cerdas, hamilu umamahum ala syuru'i fi ta'ati wal ubudiyah min awali waqtil qiyam. Bagi para nabi, mereka tuh seperti dokter. Mereka membutuhkan tenaga ekstra, karena yang dokter itu kalau ketemu sama pasien itu kan membutuhkan tenaga ekstra. Maka mereka itu cerdas untuk membimbing para umatnya, membimbing umatnya. Para nabi itu membutuhkan tenaga yang fit, membutuhkan akal yang tersinari, membutuhkan kesehatan yang prima, membutuhkan hati yang bersih. Maka mereka mengawali, para nabi itu mengawali min awali waqtil qiyam minan naum. Mereka mengawali dari bangun tidur. Itu para nabi. Para pemimpin pun harusnya begitu. Jadi tidak ada ceritanya pemimpin sukses itu bangunnya jam 8 pagi. Enggak ono.
Pemimpin yang sukses itu bangunnya itu sholat tahajud, bangunnya itu sebelum subuh. Siapapun itu, pasti orang-orang sukses itu begitu. Bukan hanya pemimpin, orang sukses pasti. Kita nih, lihat aja kalian biografinya orang sukses, dia bangunnya apa? Nek cara wong Jawa, wong nek turu apa esok, iku rezekine ditotol bebek. Itu cara wong Jawa begitu. Maksudnya adalah bukan hanya rezeki akal, rezeki keimanan, rezeki ide, rezeki apapun itu akan hilang. Kesempatan itu akan hilang karena pagi hari itu adalah di mana akal kita, diri kita disinari dengan nurul ma'rifah. Begitu. Maka seyogyanya kita ketika kita melakukan bangun pagi, awalama yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Maka seyogyanya permulaan apa yang kita lakukan di pagi hari untuk hati kita dan lisan kita adalah zikrullah. Maka ketika bangun maka langsung membaca zikrullah. Pertama apa yang bangun? Berarti doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur dan seterusnya. Tadi doanya sudah disebutkan begitu. Nah, ini ada yang menarik. Syekh Nawawi mengutip sebuah hadis dari Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasu uqatin." Setan itu menali kofiah niku diartikan tengkuk sebelah belakang leher ini. Setan itu menali tengkuk sebelah leher kita itu dengan 3 kali talian. Begitu. Setan itu menali dengan 3 kali talian seperti sini. Yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawilun. Dan setiap satu buah tali ini akan menjadikan kalian itu tidur kalian itu seperti malam yang panjang sekali. Fa'arqada, maka kalian itu akan tidurnya itu sangat pulas sekali. Fa'in istaiqodho, ketika kalian bangun pertama kali, fa'in istaiqodho dzakirallahi in halat uqdatun. Dan ketika seseorang tersebut bangun tidur dengan menyebut nama Allah, dzakirullah dengan menyebut nama Allah, maka satu talian itu inhalat uqdatun, satu talian itu akan terlepas. Jadi ketika kita tidur itu sebenarnya kita ditali oleh setan sebanyak 3 kali. Setelah itu setelah satu tali itu membuat kita tidur semakin lelap sampai malam itu sangat nyenyak sekali. Berarti nek turunin nyenyak itu berarti orang tali setane, orang ono maksudnya. Nah ini penisbatan saja. Sebenarnya jadi setan itu akan menali kita sehingga tidur kita itu terlalu lelap begitu. Nah, ketika kita bangun, kemudian kita bangunnya itu sambil menyebut nama Allah, dzakirullah, maka tali tersebut akan lepas satu. Fa in tawaddu'a in halat uqdatun, ketika kita berwudu maka lepas lagi yang kedua gitu. Fa in shalla in halak uqdatun kulluha, ketika selesai sholat, kita sholat jadi wudu kan terlepas yang kedua, kemudian kita sholat itu lepas ketiga gitu. Fa asbaha nasyiton thayyiban nafs, kemudian kita menjadi orang yang sangat semangat sekali, nasyid, sangat rajin sekali. Jadi hati kita itu akan bersih, akan rajin. Wa illa, ketika tidak, asbah hobi sanafas kaslan,
Ketika tidak, maka diri kita itu menjadi, jiwa kita itu menjadi jelek dan akhirnya malas. Karena diri kita itu jelek menjadi malas. Makanya ketika bangun itu awak dhewe wis tangi, wis berdoa, itu belum cukup. Berdoa saja itu tidak cukup. Masih ada 2 tali yang mengikat. Alhamdulillah ya Allah saya bangun pagi. Itu belum cukup. Ayo turukan, turukan. Masih ngono. Terus ngantuk, aku dulu 5 menit aja. 5 menit itu sampai jauh wes. Begitu. Ngono ae, wudu itu belum cukup. Wudu itu baru keluar yang kedua, baru terlepas yang kedua. Itu. Wudu itu jeling gesek, ngenteni silu enggak silu ame wudu suwe karo silu ngono lige. Baru wudu padahal itu. Baru kemudian kita sholat, setelah sholat baru terlepas yang ketiga gitu. Baru itu akan lepas semuanya. Berarti kita kemudian setelah itu bangun kita itu nasyid. Kemudian kita bangunnya itu sangat semangat begitu, sangat rajin semangat. Tapi kalau tidak, ya bangunnya orangnya lecek, wajah lecek, kemudian males, kemudian dingetik wis suram wajah ngono lho. Ya wis ora enak dipangan ngono. Emang enak dipangan wis kaya lecek wane seperti itu. Maka hati-hati gitu. Maka ketika kita bangun maka berdoalah dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahana wa asbahal mulku lillahil uzma wa sultanillah wal izzah wal qudrah lillah rabbil alamin dan seterusnya gitu. Nah, kita lanjut. Sampai doa-doa ini itu merupakan doa-doa yang dibaca sehingga doa tersebut itu sangat mempunyai efek yang positif bagi diri kita. Karena doa-doa tersebut intinya adalah kita meminta kepada Allah supaya dalam keseharian kita semuanya itu dalam keadaan baik. Allahumma bika asbahna wa bika amsina, ya Allah, denganmu penyebab, karenamulah aku sampai di pagi hari ini dan karenamulah aku sampai di sore hari nanti. Wa bika nahya, dan denganmu aku hidup, wa bika namut, dan denganmu aku mati, wa ilaika nusyur, dan kepadamu aku kembali. Ya Allah, inna nas'aluka anta ba'asana fi hadhil yaum. Ya Allah, aku memohon kepadamu di hari ini untuk mengirimkan kepadamu, anta ba'asana, untuk mengirimkan kepadaku pada hari ini ila kulli khairin, setiap kebaikan. Jadi kita meminta kepada Allah hari ini dikirim setiap kebaikan. Wa'udzubika an tajtaroha, dan aku memohon kepadamu ya Allah, jangan sampai hari ini aku melakukan an najtaroha fihi su, jangan sampai aku melakukan atau kami melakukan di hari ini kejelekan gitu. Ataupun au najurruhu ila muslim, atau justru jangan sampai kejelekan ini terjadi pada orang muslim. Au yajuruhu ahadun ilaina, ataupun kejelekan ini jangan sampai orang lain mengirimkan atau menimpa kepadaku. Nas'aluka khairu hadzal yaum, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini, wa khairu ma fihi, dan kebaikan apa yang di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan hari ini, wa syarroma, dan kejelekan apa yang ada di dalam hari ini, syarroma fihi. Dan jadi doa itu sangat dalam sekali begitu.